Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'a al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila wa rzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan coba menelaah lebih dalam tentang bagaimana cara kita membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, yang pada akhirnya mudah-mudahan membawa kita kepada kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam kita dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia, ya, bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera di yaumul mahsyar nanti, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, serta dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dimanapun Anda berada, sebagai seorang kepala keluarga, ya tentu setiap kita memiliki harapan besar bagaimana keluarga yang kita bangun, keluarga yang kita bina ini menjadi keluarga yang mendatangkan senyuman, membuat kita senyum, yang membuat kita sering tersenyum, ya, senyum dalam artian bahagia, gitu. Dan tentu kita tidak ingin, ya, keluarga yang kita bangun, keluarga yang kita bina, ya, justru lebih banyak membuat kita menangis. Ya, karena memang tangisan itu identik dengan ketidakbahagiaan, itu kesusahan. Nah, tentu seharusnya ini menjadi motivasi bagi kita bagaimana, ya, seharusnya kita kemudian berupaya melakukan berbagai cara agar bagaimana, ya, harapan kita itu terlaksana. Bagaimana keluarga kita, rumah tangga kita, ya, lebih sering dihiasi oleh senyuman bahagia ketimbang kemudian, ya, diributkan, ya, oleh suara tangisan, ya. Nah, ini yang kita harus pahami dan kita sadari. Nah, salah satu cara untuk membangun, ya, atau yang menjadi kunci di dalam mewujudkan kebahagiaan di dalam rumah tangga adalah dialog. Nah, oleh karena itu di dalam kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema, yaitu membangun dialog dalam keluarga sakinah, ya. Nah, ini menjadi hal yang
penting ya kita garis bawahi di dalam pemahaman kita apa sebetulnya dialog dan bagaimana seharusnya dialog itu dibangun agar kemudian melahirkan harapan itu tadi ya, keluarga yang sakinah, ya, keluarga yang mawaddah, keluarga yang warahmah, yang lebih banyak ya memperlihatkan senyuman daripada kemudian tangisan kesedihan. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mungkin ya harus kita pahami dulu apa itu dialog. Mungkin kalau beberapa orang ya bingung juga ngejawabnya ya, dialog itu apa sih gitu kan. Di dalam bahasa kita kan kita lebih familiar dengan istilah ngobrol begitu ya. Nah, apalagi kalau ditanya ya, pernahkah ya bagaimanakah dialog di dalam keluarga Anda? Nah, beberapa orang kadang-kadang ketika ditanya begitu tersentak menyadari bahwa memang di rumahnya tidak pernah ada dialog, tidak pernah ada obrolan. Apalagi di zaman milenial sekarang ya, di era digital ya, semuanya sudah sudah mengarah kepada perilaku hidup hedonisme begitu. Ya, apalagi di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, ya, keberadaan gadget membuat rumah kita sunyi dari obrolan dan dialog antar keluarga, karena masing-masing ya, terutama keluarga-keluarga yang mapan begitu ya. Ya, apalagi rumahnya besar ya, anak-anak sudah punya kamar masing-masing. Ya, orang tua juga sudah punya kamar masing-masing, bahkan kadang-kadang tidak jarang kita dapati kamar suami dan istri terpisah, gitu ya. Dan masing-masing punya gadget, ya, punya gadget, laptop, komputer, handphone, tab, wah ya, macam-macam ya, semuanya punya. Sehingga kemudian suasana rumah itu walaupun ada orang di dalamnya sepi, lebih banyak sepinya daripada kemudian terdengar obrolannya ya. Karena masing-masing sudah punya dunianya sendiri-sendiri, sehingga kemudian rumah yang ada itu menjadi sebagai tempat persinggahan saja, bukan menjadi rumah sebagaimana layaknya rumah. Nah, ini yang kemudian ya, seharusnya memotivasi kita bagaimana agar di dalam rumah kita itu terbangun komunikasi, terbangun dialog. Ya, lebih sering terdengar obrolan ya, antar anggota keluarga. Dan kita tidak menafikan bahwa ya, banyak keluarga-keluarga ya, yang berdialog mengenai beberapa hal dengan cara yang sangat baik. Tapi prosentasenya kecil. Umumnya dialog-dialog ya, atau obrolan-obrolan yang terbangun di dalam keluarga Muslim atau keluarga pada umumnya itu dihiasi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Obrolan antara ayah dan anak, antara abang dengan adik begitu ya, suami dengan istri pada hari ini kita tidak bisa nafikan isi dialognya, isi obrolannya ya, banyak terselip atau diselipkan hal-hal yang negatif. Ya, kenapa itu bisa terjadi ya, karena memang ya namanya manusia itu kan punya sifat ya, punya pendapat, punya kebutuhan, selera dan apresiasi ya, yang berbeda-beda. Dan perbedaan itu akan ditunjukkan dalam interaksi antar anggota keluarga.
ayah punya persepsi yang berbeda, ibu punya persepsi yang berbeda, anak juga punya persepsi yang berbeda. Ya, ayah masing-masing punya keinginan, punya kehendak, punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, ketika dialog tidak terbangun, komunikasi tidak terbangun, obrolan tidak terbangun dengan baik dalam anggota keluarga, maka kemudian interaksi yang ada di dalamnya berubah menjadi cenderung negatif, cenderung menimbulkan konflik dan benturan-benturan, karena memang itu tadi masing-masing punya kehendak, punya keinginan yang berbeda-beda, dan kemudian karena tidak terbangun obrolan, jadi satu sama lain nggak paham. Orang tua tidak memahami apa yang diinginkan oleh anaknya, anak tidak memahami bagaimana harapan orang tuanya. Ketika kemudian mereka memutuskan satu hal lalu kemudian diajukan kepada orang tua, orang tuanya bingung atau anaknya yang bingung. Misalnya kan kalau dalam ilustrasinya begitu, orang tuanya pengen anaknya masuk pesantren, gitu ya. Tapi selama ini tidak pernah ada dialog antara orang tua dengan anak. Anak tidak pernah berpikir akan masuk ke pesantren. Dipikir dirinya fine saja, baik-baik saja. Tapi orang tuanya menilai, apalagi mungkin dengan namanya dunia cara kita bersosialisasi hari ini kan luar biasa. Orang tua kita dengar, anak pesantren itu begini, lulusan pesantren itu bagus, ada pesantren yang bagus, sehingga kemudian muncul harapan dan hasrat dari diri orang tuanya memasukkan anaknya ke pesantren. Tapi karena tidak pernah ada dialog, tidak pernah ada obrolan, maka ketika kemudian orang tua memanggil anak setelah dilulus sekolah SMP atau SD atau SMP mungkin orang tuanya maunya anaknya SMA ini pesantren. Panggil anaknya, "Nak, kita akan daftarkan kamu ke pesantren." Anak ini terkejut. Dan yang terjadi adalah pemberontakan. Tidak sedikit yang terjadi seperti itu. Anak merasa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam urusan itu. Tahu-tahu dia harus mengikuti maunya orang tua. Kalau anak yang punya jiwa pemberontak, dia akan menjawab, dia akan berusaha melawan. Kenapa ya saya harus masuk pesantren? Saya lebih senang di sekolah di dekat-dekat sini, ingin sekolah begitulah ceritanya. Orang tua ketika dilawan oleh anak, maka yang muncul di benak orang tua, kamu berani ya membantah kata-kata orang tua gitu. Kalau yang orang tuanya tipikalnya keras. Maka kemudian yang muncul adalah konflik. Maka tidak jarang ada anak-anak yang kemudian begitu dimasukkan ke pesantren nakal. Karena memang pada dasarnya dia merasa itu tadi pada awalnya pondasinya dikecewakan oleh orang tua. Nggak mau masuk pesantren, disuruh masuk pesantren karena memang orang tuanya tipikalnya tidak suka berdialog, membangun komunikasi dengan anaknya. Anaknya merasa diabaikan, anaknya merasa tidak diperhatikan, tahu-tahu harus mengikuti perintah orang tua, maunya orang tua. Nah, disinilah kemudian terjadi konflik, adu argumen. Demikian juga ketika kita berbicara menghadapkan persoalan ini kepada pasangan. Suami punya hasrat, punya keinginan, punya hobi, tapi gak pernah didialogkan, tidak pernah dibicarakan dengan istri. Istri juga tidak pernah berdialog dengan suami tentang hal itu. Maka ketika kemudian suami mutusin tiba-tiba gitu misalnya ini, tiba-tiba suami bilang ke istrinya, "Mah, tuh Adinda, besok abang mau resign dari kerja, mau usaha sendiri," gitu ya, mau dagang, mau bisnis. Nah, kalau sebelumnya tidak pernah ada dialog, tidak pernah ada tukar pikiran, kemudian tiba-tiba suami memutuskan hal itu, istri otomatis akan bertanya-tanya. Kalaulah istrinya bisa menerima, mungkin konflik
relatif minim, tetapi ketika istrinya punya kekhawatiran yang lebih, ya, hari gini abang mau berhenti kerja, ya, dan mau coba dagang, lihat tuh, wah itu kan ujung-ujung kemudian jadi cekcok, pertengkaran, perdebatan, ya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian, ya, karena modelnya, ya, model dialog yang tidak baik, dialog yang tidak pernah terbangun di dalam keluarga, maka keputusan-keputusan besar dalam rumah tangga kemudian berujung pada perceraian. Ya, suaminya punya hobi begitu, ya, hobi dengan burung, hobi dengan burung. Istrinya tidak suka begitu, dan dialog tidak terbangun. Atau suaminya hobi mancing begitu kan, dialog tidak pernah terbangun, ya, tidak pernah ada obrolan-obrolan bagaimana suami, ya, tidak pernah mendengar apa yang dikeluhkan oleh istrinya, apa yang dirasakan istrinya ketika ditinggal mancing, ya, apa yang dirasakan istrinya ketika misalnya lagi sibuk, ya, dengan kesibukan rumah tangga, suaminya asik main burung begitu kan. Ya, saya beberapa kali ada cerita, ya, para istri yang kemudian menggugat cerai suaminya, ya gara-gara suaminya dia dalam pandangannya lebih sayang sama burungnya gitu, daripada sama istri dan keluarganya. Nah, itu ada cerita seperti itu. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, itu tadi, ya, kembali kepada persoalan asasnya adalah tidak terbangunnya dialog di dalam keluarga. Ya. Masing-masing, ya, sibuk dengan pikiran dan dirinya, dan kemudian, ya, tidak mengeluarkan apa yang di dalam pikirannya, apa yang ada dalam dirinya, apa yang ada dirasakannya kepada masing-masing anggota keluarga. Ya, coba kalau misalnya komunikasi itu terbangun, ya, dengan antara anggota keluarga, ya, maka hal-hal yang mungkin, ya, akan menimbulkan konflik besar bisa diredam karena sudah ada obrolan sebelumnya. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Tapi ada juga tipikal orang yang membangun dialog, tapi dialognya dialog yang tidak sehat. Kenapa? Karena isinya lebih banyak berdebat atau adu argumen. Ya, padahal kalau bicara dialog, ya, dialog itu bukan debat. Ya ada sih ngobrol gitu kan, tapi isinya adu argumen. Suami mau bilang begini, maunya begini, istri beda lagi maunya. Itu namanya debat, bukan dialog. Nah, dialog itu justru adalah bagaimana kemudian, ya, setiap anggota keluarga, ya, mengutarakan apa yang dirasakan dan yang lain kemudian berusaha untuk memahaminya. Bukan kemudian berusaha untuk menghalanginya. Bukan berusaha untuk kemudian mematahkannya. Bukan kemudian berusaha untuk menyalahkannya, tidak, ya. Anak punya hasrat dan keinginan, ya, lalu kemudian orang tua mendengarkannya. Nah, kalau dalam konteks dialog, ya, maka yang keluar dari lisan orang tuanya kepada anaknya adalah bagaimana kemudian anak itu memahami apa yang dia inginkan. Ya, masih SMP, belum cukup umur minta dibeliin motor, nah, motornya yang mahal lagi. Ya. Maka ketika kalau dalam konsep dialog, ya, kalau konsepnya debat jelas lah, kamu nih, ya, orang tuanya misalnya ngomong, "Pak, beliin aku motor." Ya. Nah, si orang tua ya bersuara, tapi bukan dialog, yang muncul adalah adu argumen. Nah, kenapa minta motor? Kamu kan belum cukup umur, bla 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 bla. Ujung-ujungnya anak merasa orang tuanya tidak sayang. Kenapa? Karena obrolan yang terbangun bukan dialog tetapi debat, adu argumen. Nah, sementara kalau dialog, ya, orang tua kemudian berusaha memahami apa yang ada di dalam pikiran anak, dan kemudian anak juga berusaha untuk memahami apa yang dipikirkan oleh orang tuanya. Ya, jadi komunikasi dua arah dalam tujuan untuk saling memahami, bukan untuk saling menyalahkan dan mengadu argumen. Siapa argumen yang paling benar, siapa yang argumen yang paling kuat? Tidak. Ya, orang tua kemudian nanya, "Oh, kenapa kamu minta mau dibeliin motor?" Gitu, ya. Ya soalnya kan si itu, Pak, temanku gitu, ya.
dia dibeliin motor sama bapaknya, keren deh gitu ya. Nah, misalnya kan dia lah. Nah, ya berarti kan di satu sisi orang tua harus memahami, oh dia juga ingin seperti teman-temannya. Tapi kita tahu itu belum layak bagi dia, maka kemudian berusaha kita dalam urulan kita menyadarkan dia. Ya, tanyalah dia, emang dia punya SIM? Nah, nggak punya SIM, terus kalau nanti ada misalnya ada razia gimana? Kan bisa bang, ngindar. Kalau ternyata terjadi kecelakaan gimana? Ya, pasti urusannya ke polisi. Kalau dia nggak punya SIM pasti salah, walaupun dia ditabrak. Dibangun kesadaran sehingga kemudian anak bisa memahami bahwa keinginannya memang belum belum waktunya, dan itu disadarkan oleh orang tuanya. Maka nanti hasilnya yang muncul adalah anak tidak merasa keinginannya dihalangi oleh orang tua, dan anak tidak merasa orang tuanya tidak sayang kepada dia gara-gara tidak memenuhi keinginannya. Ini harus kita pahami. Ya, sekalipun dialog dan debat itu memiliki makna yang kurang lebih mirip ya, tetapi saya katakan tadi ya, bahwa debat itu ya lebih cenderung membalikkan gagasan dan menyebarkannya. Nah, seseorang yang mengatakan sesuatu dan mengungkapkan pendapatnya tentang sebuah masalah, kemudian lawan bicaranya membalasnya dan mengungkap pendapat yang berlawanan, itu debat ya. Anak maunya begini, orang tua maunya begitu, jadi nggak ketemu ya. Kalau orang tua maunya begini, anak maunya begini kan ketemu ya. Nah, ini yang kemudian harus kita bangun dalam obrolan atau komunikasi dalam keluarga, yaitu dialog ya, bukan debat. Nah, karena memang kalau berbicara debat ya, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya debat kalau isinya isi obrolannya, isi komunikasinya adalah debat, formatnya adalah format debat begitu ya. Kita banyak menyanggah apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Ya, ketika bicara dengan istri, ya, formatnya adalah debat. Berbicara dengan anak, ya, formatnya adalah debat. Ini adalah komunikasi yang tidak sehat. Karena di dalam debat itu ada unsur pemaksaan kehendak. Ya. Bahkan kalau ketika keinginan kita tidak dipenuhi oleh lawan bicara kita, ya, tadi misalnya orang tua tidak memenuhi keinginan anak, ya, anak tidak memenuhi keinginan orang tua, ya, karena itu tadi ya obrolan atau komunikasi yang terbentuk adalah debat ya, bukan dialog, ya, maka tidak jarang kemudian pada akhirnya ya, tindakan-tindakan ya yang menimbulkan konflik ya. Orang tua anak ngeboikot orang tua, suami mendiamkan istri, istri mendiamkan suami gitu ya. Yang pada akhirnya membuat suasana rumah tangga tidak lagi menjadi rumah tangga yang tentram, tidak lagi menjadi rumah tangga yang sakinah. Ini yang kemudian harus kita pahami. Nah, oleh karena itu ya, kalau kita melihat ya di dalam Al-Qur'an ya, disinilah kemudian ada sebuah teguran ya, kepada kita ya, kepada para suami ya, para orang tua ya, yang ketika berkomunikasi dengan anaknya ya, yang muncul bukan dialog tetapi lebih kepada debat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita mengenai debat ini ya, mengenai perdebatan ya. Ya, tidak hanya dalam konteks yang luas perdebatan itu dengan siapa saja ya, tapi kita bawa dalam skop yang kecil itu dalam keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna ilahu wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun." Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah ya, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang turunkan kepada kamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Jadi Allah Subhanahu wa taala saja mengingatkan kepada kita ya, ketika kita berhadapan dengan ahli kitab ya, ahli kitab ini
Ya, kalau di zaman Nabi ya orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, yang punya kitab samawi juga tetapi sudah diselewengkan kitabnya. Nah, mereka kan kalau berhadapan dengan Nabi ya, mereka ya, lebih kepada debat karena mereka tidak terima apa yang dengan dibawa oleh Nabi karena mereka sudah punya kitab sendiri begitu kan. Maka walaupun ya posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar ya, karena beliau adalah Rasulullah ya utusan Allah ya, Nabi yang terakhir. Meskipun ya posisi Rasulullah dari sudut apapun benar, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ketika berbicara dengan mereka ya, yang mendebat beliau ya. Yang mendebat ini kan konteksnya membantah ya, adu argumen dan lebih cenderung lebih banyak memunculkan perselisihan dan kebencian. Motifnya adalah perselisihan dan kebencian kalau bicara debat ya. Kalau Yahudi ya keirian ya, kedengkian mereka kepada Rasulullah sehingga kemudian mendorong mereka untuk mendebat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dia sangka ya Nabi terakhir itu dari bangsa Yahudi, ternyata dari bangsa Arab. Nah kepada mereka yang sudah sedemikian saja dan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Rasulullah dengan mengatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billatihi ahsan. Dan janganlah kamu Muhammad yang mendebat ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Jadi kalaupun memang tidak bisa dielakkan ya berbicara dengan mereka dan mereka berusaha mendebat kamu begitu ya bahasa kitanya kepada Rasulullah SAW, maka balas ucapan-ucapan mereka dengan cara yang lebih, dengan ucapan yang lebih baik. Ya, makanya kemudian ya ketika kita lihat bagaimana komunikasi antara Rasulullah SAW ya, dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Ya, ada di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian ya, menangkap betapa Rasulullah SAW itu ya, lebih memilih ya, membuka dialog daripada perdebatan. Maka kemudian ketika orang-orang ahli kitab ini ya, mereka merubah format ya, cara bicaranya kepada Rasulullah dari debat kepada dialog ya, maka ya, tidak sedikit orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian pada akhirnya menerima ya, Islam ya, bersahadat kepada Rasulullah SAW. Nah ini yang kemudian juga harus kita pahami ya, ketika kita berbicara berkomunikasi dengan keluarga kita, ini keluarga kita ini orang Islam juga bukan ahli kitab. Tentu mereka lebih baik, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita adalah seorang muslim, istri kita seorang muslim, orang tua kita seorang muslim. Maka tentu ya kalau merujuk kepada ayat ini, seharusnya lebih baik lagi komunikasi yang kita bangun antara mereka. Ini dengan ahli kitab saja Allah suruh ya, disuruhnya kita ya, disuruhnya Rasulullah SAW mencari ya, cara ya, komunikasi yang paling baik. Apalagi ketika kita hadapkan ya, obrolan kita, omongan kita, dialog kita hadapkan kepada anggota keluarga kita. Maka sebagai keluarga bagian dari anggota keluarga, sebagai seorang muslim dalam posisi apapun ya, baik Anda sebagai suami, Anda sebagai istri, Anda sebagai seorang anak, Anda sebagai seorang ipar, Anda sebagai seorang mertua gitu ya, Anda sebagai orang tua dalam rumah tangga itu, maka carilah ketika berdialog, gunakanlah cara yang terbaik. Cara yang terbaik adalah cara yang tidak menimbulkan kedengkian, cara yang tidak menimbulkan kebencian, cara yang tidak menimbulkan perselisihan, cara yang tidak menimbulkan pertengkaran, cara yang tidak menimbulkan kekerasan. Ya. Karena banyak yang kemudian ya, dari obrol dan komunikasi ujung-ujungnya baku hantam. Ya. Saling tonjok, ya, saling tendang, saling pukul. Kenapa? Karena itu dia, nah, ini orang tidak ingat, ya, bisa jadi tidak tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita ketika berbicara, berkomunikasi dengan orang lain, maka gunakanlah cara yang paling baik. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengajarkan Rasulullah SAW untuk melakukan hal itu. Sebagaimana yang disebutkan yang tadi itu surah Al-Ankabut ya. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-46. Nah,
Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surah An-Nahl ayat 125, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka kalaupun harus berkomunikasi, harus berdebat, ya, harus membantah, ya, karena apa yang mereka sodorkan sesuatu yang salah, kalaupun kita harus membantah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka, debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Oleh karena itu sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ya, adu argumen atau debat memang hal yang alami yang kita hadapi saat ketika kita tidak memiliki cukup pengetahuan. Memang kenapa kok dialog, obrolan yang terbangun antara saya dengan keluarga, itu yang muncul jadinya debat, saling bantah, bukan dialog. Itu tadi persoalan adalah ilmu kita yang kurang, sehingga kita tidak bisa menjawab, membalas dengan balasan dan jawaban yang lebih baik. Karena kita bingung jawab, ujung-ujungnya tahu apa kamu? Ya kalau orang tua, ya saya ini bapak kamu, ujung-ujungnya begitu. Karena orang tua, ya, ayah, ibu dan sebagainya tidak memiliki ilmu yang cukup ketika berhadapan dengan sanggahan dan bantahan yang disampaikan oleh anak-anak mereka. Ya, suami kurang ilmu, sehingga ketika istrinya mendebat, membantah dalam beberapa urusan, maka suami tidak bisa memberikan jawaban terbaik, yang pada akhirnya kemudian yang muncul ego. Ego sebagai kepala rumah tangga, muncul ucapan, yang jadi kepala rumah tangga siapa? Kamu apa saya? Nah ini kan kalimatnya sudah dicampuri dengan emosi yang pada akhirnya kemudian menimbulkan permusuhan. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai obrolan yang muncul di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, lebih banyak perdebatannya daripada dialog. Nah, lalu apa sebetulnya dialog? Bagaimana agar kita bisa membangun dialog di dalam keluarga kita? Yang harus dipahami adalah bahwa yang namanya dialog ini untuk membedakan, ini sebetulnya saya lagi debat apalagi dialog sama anak saya, sama istri saya, sama pasangan saya gitu. Maka yang harus kita pahami adalah yaitu tadi, kalau perdebatan ujung itu didasari oleh rasa benci, rasa benci, rasa rasa ingin menunjukkan kehebatan, rasa sombong dan sebagainya. Nah kalau dialog ini melibatkan perenungan gagasan yang diungkapkan oleh seseorang dan membantahnya jika tidak memuaskan. Nah ini juga kemudian melibatkan negosiasi, dan melalui kedua hal itu kita bisa mengetahui perbedaan pendapat yang ada. Nah, tetapi kemudian dua elemen penting ada di dalam dialog ini. Jadi begini, ketika kita berusaha untuk membangun dialog di dalam keluarga kita dan bukan membangun perdebatan, maka yang kita kedepankan adalah ide. Nah, ide ini kan bicara ilmu, berbicara pemahaman. Nah, ketika yang kita kedepankan adalah ide kita, ilmu kita, pemahaman kita, kita hadapkan kepada orang-orang di sekitar kita, di dalam keluarga kita. Ketika kemudian apa yang ide kita, gagasan kita ini dibantah oleh lawan bicara kita, yang mungkin anak kita atau pasangan kita, maka kemudian yang muncul setelah itu adalah negosiasi, bukan intimidasi. Kalau debat kan jadinya intimidasi. Oh jadi kamu nggak terima? Oke kalau gitu, saya potong, bapak potong uang belanja kamu, uang jajan kamu. Nah, ini kan intimidasi jadinya. Itu bukan dialog, itu debat. Tapi kalau dialog yang muncul adalah negosiasi. Bagaimana kita kemudian bisa menegosiasi gagasan kita agar diterima oleh lawan bicara kita, baik oleh istri maupun anak-anak kita atau oleh suami kita. Nah, dalam dialog ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tidak ada ketertarikan untuk meyakinkan pihak lain untuk mencapai pendapat atau gagasan seseorang karena tujuannya adalah untuk mendapatkan kesadaran yang benar akan satu masalah
yang dihadapi melalui dialog. Jadi dialog itu ya, tidak didasari oleh keinginan supaya orang itu sadar bahwa ide dia, keinginan dia tidak tepat dan keinginan kita yang tepat. Nah, kita ingin menyadarkan dia ya, bahwa keinginan kita, gagasan kita, ya pemahaman kita, pendapat kita itu yang lebih baik, lebih benar ya, ketimbang pendapat dia. Kita contoh ya, anaknya pengen dibeliin motor masih SMP. Nah, kita kan punya pemahaman ya, nggak mungkin lah itu kan anak seumuran ini ya belum waktunya kemudian sudah minta yang. Nah, kita kalau bicara dialog adalah bagaimana anak ini sadar bahwa memang pendapat dia salah ya, tidak tepat dan pendapat orang tuanya benar. Nah, ini yang kemudian dibangun dalam dialog. Bagaimana supaya kemudian lawan bicara itu muncul kesadarannya. Maka nanti yang keluar dari lisan kita ketika yang kita harapkan adalah kesadarannya, maka kita akan mencari jalan terbaik, memilah dan memilih kata-kata yang terbaik agar kemudian tidak muncul itu tadi ya, tidak muncul emosi dan kemarahan. Ya, karena itu tadi harapannya adalah dia sadar. Kita kan kalau menyadarin orang kan begitu ya. Sebisa mungkin kita berbicara, kalau nada bicara ya lembut ya, nada bicaranya bahasanya sopan, nada bicaranya baik ya. Karena kita berharap dia sadar. Tapi ketika kita tidak mengharapkan kesadaran dari lawan bicara kita, yang muncul adalah kemudian itu tadi ya, intimidasi dan sebagainya. Dan pada prinsipnya ya, bagaimana supaya kemudian dialog itu mengarah kepada komunikasi yang sifatnya menyadarkan. Nah, yang harus kita pahami adalah ya, prinsip bahwa saya belajar dengan kamu dan kamu sedang belajar dengan saya. Nah, jadi sebetulnya ya bahasa alam bawah sadarnya, Bapak ngomong begini supaya kamu belajar dari Bapak. Dan Bapak bicara begini sama halnya Bapak yaitu Ibu sedang belajar dari kamu. Oh, ternyata kamu itu sudah mulai dewasa. Sudah mulai punya hasrat, cita-cita dan keinginan. Sudah tidak ingin lagi diperlakukan sebagai anak-anak. Itu kan konteksnya kita sedang belajar dengan anak kita. Nah, maka kemudian kalau kita berprinsip berpikir ya saya sebetulnya sedang belajar dari anak saya. Dan saya sebagai anak sedang belajar dari orang tua saya. Maka sebetulnya ya, tidak akan ada gap ya, atau jarak yang kemudian menimbulkan menimbulkan amarah atau emosi begitu kan, atau merasa dikecilkan, direndahkan gitu. Karena pada dasarnya ya ketika kita mendudukkan posisi kita ya bahwa kita sebetulnya sedang mempelajari ya, sedang belajar kepada anak kita, dalam hal ini belajar bagaimana memberikan kesadaran kepada dia, bagaimana memahami siapa anak kita itu. Nah, di satu sisi ya berarti kan ada equality begitu ya. Ada kesetaraan ya, sehingga anak tidak merasa diabaikan, anak merasa dihormati oleh orang tuanya. Ya, sekalipun katakanlah ya anak tidak bisa menerima ide dari orang tuanya, orang tua tidak bisa menerima ide dari anaknya, ketika yang terbangun adalah dialog, maka prinsip yang muncul dalam diri kita adalah bagaimana kemudian obrolan-obrolan ya, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang keluar dari masing-masing kita tidak kemudian berujung kepada hal-hal yang sifatnya menyakitkan perasaan. Karena kita akan memilah dan memilih kata-kata yang harus keluarkan dari lisan kita. Nah, yang kedua ya, yang kemudian menjadi yang harus diperhatikan ketika kita ingin membangun dialog ya, dalam keluarga kita ya, bukan membangun perdebatan dalam keluarga kita adalah ada ada dua sisi yang harus dipahami. Yang pertama ya, kita sebagai orang tua atau kita sebagai anggota keluarga ya harus memiliki pengetahuan mengenai masalah yang dibahas ya. Kita harus tahu dulu nih kemana arah pembicaraan ini ya, ketika istri bilang, "Bang, tetangga sebelah itu baru beli kulkas 2 pintu." Sebelum suami mengeluarkan kata-kata,
suami harus paham dulu ini kemana arah pembicaraannya. Nah ya, kalau dia nggak ngerti ya, emang kenapa? Paling gitu munculnya. Tapi kalau dia paham, baru nanti ada ucapan-ucapan yang kemudian pada ujung-ujungnya membuat istri tetap bahagia, walaupun katakanlah keinginannya untuk diberikan kulkas 2 pintu tidak tercapai gitu. Nah ini ya, di sisi lain yang harus dipahami juga adalah bahwa ya, lawan bicara kita atau anggota keluarga kita juga memiliki perilaku yang baik dan pendekatan yang halus. Jadi di satu sisi kita harus memahami ya, punya ilmu ya, punya pengetahuan mengetahui arah bicaranya. Di sisi lain juga kita harus sadar bahwa orang yang ya kita lah katakanlah ketika kita berbicara dengan orang, kita juga ingin diperlakukan dengan baik. Kita juga ingin diperlakukan dengan dengan santun ya, dengan penuh kasih sayang dan ucapan yang baik, kan begitu ya. Nah, 2 hal ini harus kita pahami dan kita sadari ya. Ya, kita harus tahu kemana arah bicaranya. Yang kedua kemudian kita juga harus paham bahwa ketika kita ya berbicara dengan mereka, mereka ini diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan santun. Maka kemudian yang keluar setelah itu ya adalah ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang dikenal kita sebut sebagai sebuah dialog ya, bukan sebagai sebuah perdebatan. Nah, itulah yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, kepada keluarga beliau. Ya, Sayyidina Anas bin Malik yang mengatakan tidak pernah beliau mendengar di dalam rumah tangga Rasulullah SAW itu ada keributan. Walaupun ya kita tahu di dalam sirah nabawiyah ya, istri-istri Rasulullah itu juga ada yang memiliki sifat cemburu yang besar. Ya. Ada juga persaingan begitu kan antar istri-istri Rasulullah SAW. Tetapi kemudian ya, karena Rasulullah SAW sebagai keluarga ya, memahami konsep dialog itu dengan baik. Ya, termasuk itu tadilah bagaimana beliau memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya ingin diperlakukan. Nah, kan Rasulullah itu ngajarinnya gitu ya. Ya, kalau kamu merasa sakit dengan perlakuan orang lain, maka jangan kamu buat itu kepada orang lain. Nah, maka ya, itu yang harus dipahami. Ya. Ya, para suami, para istri ya harus paham ya bahwa suami Anda juga tidak suka dimarah-marahin. Istri kan juga nggak suka dimarah-marahin gitu ya, diomel-omelin. Maka jangan ngomel-ngomelin suami juga, jangan ngomelin anak-anak juga. Tapi pilihlah kata-kata dan kalimat-kalimat yang baik, yang santun, yang halus, yang kemudian bisa membangun kesadaran lawan bicara kita, ya baik itu suami, istri maupun anak-anak. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.